Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang kita bisa nikmati dalam kehidupan kita. Dan kita selalu bisa bersyukur karena Tuhan, Dia adalah Tuhan yang tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, mari kita selalu bersukacita dalam hidup kita ketika kita menjalankan kehidupan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Ketika kita mendengar kata pengadilan, maka yang ada dalam pikiran kita adalah bahwa di dalam sana orang bisa mendapatkan keadilan di dalam perkara yang ia hadapi. Namun kenyataannya ketika kita melihat di tengah-tengah dunia ini, maka kita menemukan memang tidak selalu pengadilan itu memberikan keadilan bagi orang-orang yang menghadapi perkara-perkara yang sulit bagi dia. Dan hal ini yang akan kita renungkan ketika Tuhan Yesus diadili di hadapan Kayafas. Mari kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal 26 ayat 57 sampai 68. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dari firman Tuhan adalah para pemimpin agama yang menangkap Tuhan Yesus, membawa Tuhan Yesus menghadap kepada imam besar, yaitu Kayafas. Dan memang kasus yang mereka hadapi, mereka harus membawanya kepada imam besar untuk diadili. Namun kalau saudara membaca bagian firman Tuhan ini, mereka sebetulnya bukan sedang mencari kebenaran, sebab mereka sebetulnya sudah berniat untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Tuhan Yesus. Sebuah pengadilan yang tidak mencari kebenaran, tetapi telah mengambil keputusan sebelum pengadilan itu dimulai. Saudara, bagian firman Tuhan ini memberikan pesan-pesan kepada kita yang sangat berharga untuk kita hayati. Yang pertama, saudara, firman Tuhan menasihati kita agar kita mengawasi niat hati kita. Karena niat hati kita akan berusaha membenarkan dirinya sendiri. Ini yang kita baca dari firman Tuhan. Sebuah pengadilan yang seharusnya menelusuri secara objektif kasusnya, lalu kebenarannya itu sendiri. Lalu memutuskan berdasarkan kebenaran. Namun kalau saudara membaca dari bagian ini, pengadilan ini tidak berfungsi sebagaimana seharusnya.
Meskipun ini adalah pengadilan agama. Karena mereka punya niat hati yang jahat. Sehingga saudara-saudara, mereka bukan mencari saksi yang menyatakan kebenaran, tetapi mereka berusaha mencari saksi dusta untuk memuluskan niat hati mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita menjaga hati kita dari niat hati yang jahat. Karena niat hati kita itulah yang akan memaksa kita untuk membenarkan apa yang kita perbuat, padahal perbuatan kita tidak benar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada kalanya kita mengerti bahwa apa yang kita kerjakan itu tidak benar. Tetapi saudara, ketika kita tidak menjaga niat hati kita, bukan apa yang kita pahami yang kita kerjakan, tetapi apa yang kita inginkan, itu yang kita kerjakan. Sehingga kita menjadi orang yang tidak tulus, menjadi orang yang hidup di dalam kejahatan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari setiap hari kita melihat bagaimanakah hati kita di hadapan Tuhan. Biar Tuhan menyucikan hati kita, sehingga hati kita hanya ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yang kedua, saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini mengajar kepada kita agar kita belajar memahami firman Tuhan. Bukan sekedar mengutipnya tanpa kita mengerti maksud dari firman Tuhan. Saudara, itulah yang disampaikan para saksi-saksi dusta ini. Saudara, mereka mengutip perkataan Tuhan bahwa dia akan merubuhkan bait suci dan dalam 3 hari akan membangun kembali. Yang sebenarnya mereka tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Yang Tuhan Yesus maksudkan adalah dia akan bangkit dari antara orang mati. Sehingga perkataan yang seperti ini, ada suatu perkataan yang sepertinya benar, namun mempunyai pesan yang salah. Bahkan pesannya itu sangat sifat berprovokasi supaya memicu kemarahan daripada imam besar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita sebagai orang-orang Kristen, kita memahami firman Tuhan seutuhnya, sebagaimana maksud daripada firman Tuhan itu. Janganlah kita mengutip bagian firman Tuhan, menyenanginya, tetapi kita salah memahami pesan firman Tuhan itu. Dan ada kalanya kita memakai firman Tuhan di dalam preferensi kita, di dalam kepentingan kita. Padahal Tuhan tidak bermaksud demikian. Jikalau kita berbuat demikian, maka kita sedang membawa diri kita kepada bagian kehidupan kita yang jauh daripada kehendak Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari ketika kita belajar firman Tuhan, kita belajar seutuhnya. Kita merendahkan diri, kita mau belajar apa maksud dari firman Tuhan itu. Supaya kita semakin mengenal dia dan memahami maksud hati Tuhan. Bukan untuk kepentingan kita, tapi supaya kita boleh mengerti kehendak dia. Yang ketiga, saudara, bagian firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa apa yang benar tentang siapakah Yesus, Tuhan Yesus mengkonfirmasi. Saudara, itulah yang dinyatakan oleh Kayafas ketika dia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Ada banyak hal Tuhan Yesus tidak menjawab. Tetapi ketika pertanyaan ini disampaikan, yaitu tentang identitas Yesus Kristus, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Maka saudara, Tuhan Yesus menjawab, engkau telah mengatakannya. Bahkan saudara, Tuhan Yesus mengatakan, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Saudara, Tuhan Yesus mengkonfirmasi siapakah dirinya yang sesungguhnya.
dengan apa adanya. Bahkan Tuhan Yesus menekankan lebih lagi bahwa dia akan dimuliakan. Dia ada yang ilahi itu. Maka tidak heran Kayafas mengoyak pakaiannya dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus menghujat Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang benar tentang Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengkonfirmasi supaya saudara dan saya tahu siapakah dia. Bahwa dia adalah Mesias, yaitu yang diurapi oleh Tuhan, yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Dia datang untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Dan siapakah Mesias? Mesias itu adalah anak Allah. Memang dia datang menjadi manusia, tetapi dia sesungguhnya adalah Allah itu sendiri. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang Tuhan Yesus katakan. Dan inilah kesadaran Tuhan Yesus bahwa memang dirinya adalah Mesias, anak Allah itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, pengadilan agama ini mau menjatuhkan hukuman mati bagi Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sudahkah saudara mengenal siapakah Yesus dalam hidup saudara? Yesus bukan sekedar nabi, dia bukan sekedar guru yang baik. Tetapi dia adalah Mesias. Dia adalah juru selamat. Dia adalah diutus oleh Tuhan untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Dan dia adalah anak Allah itu sendiri. Berbahagialah kita yang boleh mengenal siapakah Tuhan Yesus. Karena ketika kita terbuka mata kita mengenal dia. Bukan karena kemampuan kita. Tetapi karena Roh Kudus yang menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengajar kepada kami hari ini mengawasi niat hati kami. Karena seringkali ya Tuhan, niat hati kami membenarkan diri kami sendiri. Meskipun sesungguhnya niat hati itu begitu jahat. Ya Tuhan, ajar kami supaya kami tidak tertipu dengan niat hati seperti itu. Tetapi kami menjaga hati kami di dalam pemeliharaan oleh firman Tuhan dan pertolongan Roh Kudus. Sehingga kami dikuduskan terus hati nurani kami. Supaya kami bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Ya Tuhan, bantu kami. Supaya kami dalam kehidupan kami boleh menyatakan sikap hidup sebagai anak-anak Tuhan. Yang sungguh-sungguh mengerti firman-Mu. Bukan sekedar memakai firman untuk kepentingan kami. Tapi kami rindu meletakkan diri kaki Tuhan, mengerti kehendak Tuhan untuk kami melakukannya. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, terima kasih. Dari bagian firman Tuhan hari ini, Tuhan mencelikan mata rohani kami akan siapakah Yesus yang sesungguhnya. Engkau adalah Mesias, Engkau adalah Allah. Engkau adalah juru selamat kami. Oleh karena itu Tuhan, biar Engkau membuka hati kami, supaya kami boleh menerima Engkau dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Apa yang kami pahami dari firman Tuhan, biarlah kami boleh hidupi, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan. Jadikan kami berkat hari ini. Memberikan kekuatan kepada orang lain. Memberikan pertolongan bagi orang lain. Sehingga setiap orang boleh melihat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.